Balam bukan Semarang balam, basarangnya di tengah padang. Salam bukan Semarang salam, salam istimewa anak orang Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AMPE akan menjelaskan materi tentang sistem mata pencarian di Minangkabau. Ambo Belelanda dengan NPM 22030900 Sabale. Ambo Pesiradiana dengan NPM 2203090034. Ambo Riri Idrianingsih dengan NPM 2203090082. Ambo Aderi Masria Fitri dengan NPM 2203090093. Ambo Melati Kurnia NPM 2203090103. Ambo Endang Kurniati MPM 2203090113 Bale. Ada 5 materi yang kami jalehan terkait dengan sistem mata pencarian di Minangkabau. Dan pertama yaitu pengertian mata pencarian di Minangkabau. Dan kedua, jenis-jenis mata pencarian di Minangkabau. Dan ketiga, jenis dan pola mata pencarian daerah asa. Dan keempat, pola jenis dan pola mata pencarian di daerah rantau. Dan kelima, masalah mata pencarian di Minangkabau. Sistem mata pencarian di Minangkabau. Sistem mata pencarian di Minangkabau adalah cara yang dilakukan sakalompok orang sebagai kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem mata pencarian juga bisa diartikan sebagai cara memanfaatkan sumber daya dan ada di lingkungan fisik, sosial, jo budaya. Mata pencarian masyarakat biasanya disesuaikan jo lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu karena masyarakat akan memakai sumber alam dan ada di sesuainya. Contoh pemekaran jo lingkungan tempat tinggalnya. Antara lain yaitu orang yang tinggal di dataran tinggi. Banyak yang jadi petani, pedagang, peternak, jo pekerja kebun. Petani di dataran tinggi biasanya menanam wortel, kantang, kopi, teh, tembakau, jo cangkeh. Orang yang tinggal di tepi pantai. Banyak yang jadi nelayan, pembudidaya rumput laut, karang mutiara, jo tambak ikan. Orang yang tinggal di kawasan kota. Di kota, orang banyak yang beraja di sektor industri. Contohnya jadi pegawai kantor. Orang Minangkabau punya sistem mata pencarian yang unik jo Allah talatak dari dulu. Sistem ko dipengaruhi dek kondisi geografis, sosial, jo budaya masyarakatnya. Jenis jo pola mata pencarian masyarakat di Minangkabau ada banyak. Yang pertama badagang, yang kedua batani jo bakabun, yang ketiga pariwisata, yang keempat kerajinan, yang kelima ada nelayan, yang keenam ada pertambangan. Jenis jopola mata pencarian masyarakat Minangkabau. Orang Minangkabau nan dikenal sebagai masyarakat matrilineal jo budaya nan kayo, punya sejarah nan panjang dalam membangun macam-macam mata pencarian. Tradisi merantau dan jadi ciri khas orang Minang alah membentuk pola pakaian hidup nan unik jo bisa balandasan diri jo perkembangan zaman. Berikut beberapa jenis jo pola pakaian hidup masyarakat Minangkabau. Nan pertama, batani jo bakabun. Batani ado di puncak mata pencarian hidup orang Minangkabau dari dulu sampai kini. Tanah nan subur di daerah jo pasisir Sumatera membuat masyarakat bisa menanam macam-macam tanaman pangan. Contohnya padi, jagung, jo ubi. Budaya sawah jo ladang ditambah sistem irigasi tradisional jadi bagian nan ndak tersangkut dari kehidupan pertanian orang Minangkabau. Para pun punya peranan nan penting sebagai contoh tanaman kopi, teh, gatah, jo kelapa sawit jadi komoditi utama. Kepemilikan tanah bersistem ulayat nan diturunkan secara matrilineal jadi dasar dari pengelolaan sumber daya alam orang Minangkabau. Nan kedua badagang. Masyarakat Minangkabau mempunyai tradisi merantau nan kuat nan mendorong orang Minang untuk berdagang jo mencari nafkah di berbagai wilayah. Orang Minang dikenal sebagai pedagang nan lihai dan memiliki jaringan bisnis nan luweh. Perdagangan tradisional, mode pasar tradisional, dan penjualan keliling
masih menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau. Perkembangan zaman kini, orang Minangkabau juga beradaptasi dengan perdagangan modern melalui bisnis online dan perdagangan internasional. Dan ketiga, kerajinan. Kerajinan tradisional mode batenun songket, ukiran kayu, dan pembuatan keris masih diwariskan dari generasi ke generasi. Keterampilan iko tidak hanya menjadi mata pencarian, tapi juga merupakan bagian penting dari budaya Minangkabau. Industri modern, mode pengolahan makanan, tekstil, dan pertanian modern juga berkembang di Minangkabau. Perkembangan iko didorong oleh akses teknologi dan investasi dari berbagai pihak. Nan keempat yaitu jasa pariwisata. Jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi semakin berkembang di Minangkabau. Peningkatan kualitas hidup juga akses pendidikan mendorong masyarakat untuk menekuni bidang jasa. Pariwisata juga menjadi sektor penting dalam perekonomian Minangkabau. Keindahan alamnya, budayanya, dan kuliner khas daerahnya menarik wisatawan lokal dan mancanegara. Adapun pola mata pencarian masyarakat Minangkabau dan pertama yaitu pola merantau. Tradisi merantau menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di berbagai wilayah, baik di dalam maupun di luar Minangkabau. Hasil dari perantauan biasanya dikirim balik ke kampung halaman untuk membantu keluarga jo mengembangkan usaha. Dan kedua, sistem matrilineal. Sistem matrilineal yang kuat dalam masyarakat Minangkabau menjadikan padusi sebagai pusat warisan dan kepemilikan. Hal itu mempengaruhi pola mata pencarian dengan mengagihan peran penting kepada padusi dalam mengelola sumber daya dan menjalankan usaha keluarga. Dan ketiga, sistem adat. Adat di Minangkabau mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk mata pencarian. Sistem tanah ulayai, sistem gotong royong, dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun membentuk pola mata pencarian yang unik dan berkelanjutan. Mata pencarian masyarakat Minangkabau adalah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tradisi merantau, sistem matrilineal, dan sistem adat menjadi faktor penting dalam membentuk pola mata pencarian di Minangkabau. Adaptasi terhadap modernisasi dan tantangan yang dihadapan menjadi kunci keberlanjutan mata pencarian dan kesejahteraan masyarakat di Minang. Adapun mata pencarian masyarakat Minangkabau di daerah Asa, yang pertama yaitu berdagang, yang kedua petani jaba kabun, yang ketiga pariwisata. Daerah asal Minangkabau terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Wilayahnya mencakup beberapa kabupaten dan kota dan mempunyai ciri khas budaya, adat istiadat, dan keindahan alam. Masyarakat di daerah Asa mempunyai berbagai jenis dan pola mata pencaharian dan unik dan beragam. Dan termasuk jenis mata pencaharian yaitu pertanian. Dan pertama, sawah jeladang. Masyarakat Minangkabau banyak dan bekerja sebagai petani menanam padi, jagung, dan sayuran di daerah mode tanah datar, agam, jo 50 kota. Nan kedua, perkebunan. Perkebunan kopi, teh, jo karet banyak ditemui di daerah mode Solo, Padang Panjang, jo pesisir selatan. Selanjutnya, perdagangan. Nan pertama, pedagang. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai pedagang nan ulung, banyak nan berdagang di pasar-pasar tradisional seperti di Padang, Bukit Tinggi, dan Payakumbuh. Nan kedua, pusat pembelanjaan. Pusat perbelanjaan modern seperti mall dan supermarket juga berkembang di kota-kota besar seperti Padang dan Bukit Tinggi. Nan terakhir, pariwisata. Nan pertama, wisata alam. Daerah seperti Danau Maninjau, Ngarai Siano, dan Pantai Air Manis menjadi tujuan wisata alam dan populer. Yang kedua, wisata budaya. Masyarakat Minangkabau
juga mengembangkan wisata budaya model Rumah Gadang, Masjid Raya Sumatera Barat, jo Festival Budaya Minangkabau. Dan selanjutnya, pola mata pencaharian. Dan pertama, pola subsistem. Masyarakat memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan surang. Dan kedua, pola komersial. Masyarakat memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Dan ketiga, pola campuran. Kombinasi pola subsistem jo komersial. Dan keempat, pola tradisional. Menggunakan teknik jo teknologi tradisional. Dan kelima, pola modern. Menggunakan teknologi modern jo inovatif. 6. Pola kooperasi. Masyarakat bekerja sama dalam bentuk kooperasi untuk meningkatkan pendapatan. Dan terakhir, pola entrepreneur. Masyarakat memulai usaha surang untuk meningkatkan pendapatan. Pola mata pencaharian berbasis sumber daya alam. Dan pertama, pertanian ladang. Menggunakan lahan untuk menanam tanaman. Dan kedua, perikanan pantai. Menggunakan pantai untuk menangkap ikan. Dan ketiga, peternakan darat. Menggunakan lahan untuk beternak. Dan keempat, kerajinan alam. Menggunakan bahan alam untuk membuat kerajinan. Pola mata pencaharian berbasis kearifan lokal. Dan pertama, sistem irigasi tradisional. Menggunakan sistem irigasi tradisional untuk pertanian. Dan kedua, teknik pertanian organik. Menggunakan teknik pertanian organik untuk meningkatkan kualitas tanah. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pola mata pencaharian masyarakat Minangkabau mempunyai keunikan juga kekuatan dan perlu dilestarikan juga dikembangkan. Adapun mata pencarian masyarakat Minangkabau di daerah rantau, yang pertama yaitu pertambangan, dan kedua perkebunan atau petani, dan ketiga nelayan. Pola mata pencarian orang Minang di rantau. Orang Minangkabau dikenal dengan semangat merantau nan tinggi. Tradisi pindah dari kampung halaman untuk mencari penghidupan di daerah lainlah menjadi bagian penting dari budaya. Di rantau, orang Minang biasa menekuni beberapa bidang pekerjaan dan olah menjadi ciri khas. Berikut adalah beberapa jenis dan pola mata pencarian orang Minang di rantau. Jenis mata pencarian. 1. Berdagang. Kemampuan berdagang dan lata tanam sejak dini membuat mereka cukup sukses dalam bidang itu. Mereka seringkali membuka toko, warung, atau bahkan menjadi distributor besar. 2. Restoran. Kuliner Minang sangat populer di berbagai daerah. Banyak orang Minang membuka restoran menyajikan masakan khas Minangkabau seperti rendang, sate padang, dan lainnya. 3. Jasa. Selain pedagang dan kuliner, banyak juga orang Minang yang sukses di bidang jasa. Contohnya, mereka bekerja sebagai tukang bangunan, supir, atau bahkan menjadi tenaga profesional seperti dokter, guru, dan lain-lain. Sampai industri kecil. Beberapa orang Minang juga membuka usaha industri kecil, contohnya produksi kerajinan tangan, makanan olahan, atau pakaian. Pola mata pencarian. Pola mata pencarian orang Minang di rantau punya beberapa karakteristik unik, antara lain 1. Bakumpul. Orang Minang cenderung berkumpul dengan sesama orang Minang di tempat rantau. Hal itu memudahkan mereka untuk saling membantu dan mengembangkan usaha bersama. 2. Merantau berjenjang. Seringkali anak atau cucu dari orang Minang dan ala sukses di rantau akan melanjutkan tradisi merantau dan membuka usaha di tempat nama beda. 3. Memperkuat jaringan. Orang Minang punya jaringan yang sangat kuat, baik di kampung halaman maupun di rantau. Jaringan itu sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha dan saling membantu. Masalah pencarian di Minangkabau. Pertama, tabatenya lapangan kerja formal. Banyak di daerah Minangkabau, terutama di pedesaan, kekurangan lapangan kerja formal. Sebagian besar peluang kerja bergantung pada sektor informal seperti pertanian, perdagangan, atau usaha mikro. Yang kedua, ketergantungan pada pertanian. Sebagian besar masyarakat Minangkabau masih bergantung pada sektor pertanian. Namun, hasil pertanian seringkali dipengaruhi oleh perubahan cuaca, harga pasar, dan akses ke teknologi pertanian modern. Yang ketiga, budaya merantau. Tradisi merantau menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Minangkabau untuk mencari penghidupan. Namun, hal-hal ini juga mengakibatkan tabatenya tenaga kerja produktif di kampung halaman.
yang dapat memperlambat pembangunan ekonomi lokal. Yang keempat, pesaing dalam perdagangan. Minangkabau dikenal sebagai masyarakat pedagang, namun persaingan di sektor perdagangan semakin ketat, terutama dengan masuknya produk dari luar dan e-commerce. Hal ini menyulitkan pelaku usaha lokal berskala kecil. Yang kelima, akses ke terbatas ke pendidikan dan pelatihan. Di beberapa daerah terpencil, akses ke pendidikan atau pelatihan keterampilan masih terbatas. Hal ini membuat masyarakat kesulitan mengembangkan potensi untuk mencari pekerjaan di sektor modern.